Shalom adik-adik, hari ini kita belajar lagi satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang a pillar of a cloud and fire. Artinya apa? Kita belajar tentang tiang awan, tiang api. Sebagaimana kita tahu adik-adik, pada waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, pada saat di padang gurun, pada saat juga mau dikejar oleh tentara Fir'aun, itu Tuhan memimpin lewat apa? Tiang awan dan tiang api. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Satu hari lagi kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami, biar pengurapan-Mu limpah atas kami, sehingga kami dapat memahami apa yang kami pelajari hari ini lagi. Terima kasih Bapa dalam sorga, biar kebenaran firman Tuhan bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan belajar tentang Allah menuntun umatnya lewat tiang awan dan tiang api. Kita baca di dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Kita lanjut 22. Ayat yang 17 demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan hingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat 19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Ini suatu hal yang menarik. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ayat yang ke-20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Luar biasa penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Demikian juga terhadap kehidupan kita, adik-adik. Nah, kita lihat mulai dari ayat yang ke-17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini apa? Yang paling dekat. Aneh sekali. Tuhan itu tidak membawa bangsa Israel itu lewat jalan yang paling dekat. Seperti itu. Aneh, harusnya biasanya kalau kita pakai Google Map atau Google untuk menuntun jalan, biasanya dicari jalan yang terdekat. Tapi beda dengan pimpinan Tuhan. Malah Tuhan tidak membawa lewat jalan yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Kenapa tidak dipilih jalan yang paling dekat? Karena itu Tuhan tahu bahwa bangsa Israel belum siap untuk menghadapi peperangan. Karena itu Tuhan ajak jalan yang lebih jauh. Untuk apa? Untuk mengajari, untuk memproses. Kadang-kadang kita ini aneh dengan jalannya Tuhan, adik-adik. Kenapa Tuhan? Itu kan ada jalan yang paling gampang seperti itu. Tetapi kenapa kadang-kadang Tuhan itu seolah-olah menguji kita. Kalau mau memberkati, kenapa tidak langsung diberkati? Harus diuji dulu lewat penderitaan. Tapi Tuhan itu punya maksud yang luar biasa. Apa maksud Tuhan? Tidak diberikan jalan lewat jalan yang paling dekat. Supaya apa? Supaya tidak menyesal di kemudian hari. Artinya apa? Tuhan ingin mengajari kita lewat apa? Kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-11. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11 dilanjut Ulangan 8 ayat 5. Ulangan pasal 32 ayat 11 dikatakan apa? Laksana Raja Wali menggoyang bangkirkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Kemudian ayat yang Ulangan pasal 8 ayat yang kelima.
Ulangan pasal 8 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Kalau kita lihat adik-adik, seperti pada waktu dulu kecil, mengajari Noel waktu mau bersepeda. Seperti itu diajari pelan-pelan, kemudian dipegang, diajari dulu, dilepas pelan, seperti itu, kemudian kita dipegang lagi si Noel, sampai akhirnya dia bisa berjalan lebih jauh, seperti itu, diajar. Jadi Tuhan tidak ingin bangsa Israel itu mendapat sesuatu lewat jalan yang instan. Karena jalan yang instan atau jalan yang pendek itu kadang-kadang membuat mental kita itu belum siap. Pribadi kita itu belum siap untuk apa? Untuk menerima berkat Tuhan. Ada beberapa orang mengalami suatu kesulitan. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Pada waktu berdoa Tuhan dengar dan langsung Tuhan jawab. Akhirnya dia mulai sukses. Setelah sukses apa yang terjadi adik-adik? Setelah sukses dia merasa dirinya itu mampu seperti itu. Dia lupakan Tuhan yang sudah menolong. Dia merasa bisa. Akhirnya apa? Mulai sombong. Dan mulai seenaknya sendiri seperti itu. Akibatnya apa? Karena sudah mulai sombong dan merasa bisa, akhirnya direndahkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan tidak menginginkan kita itu belajar sesuatu itu secara instan. Tapi Tuhan inginkan kita itu jalani setiap apa yang Tuhan berikan itu prosesnya. Sehingga kalau kita mengalami sesuatu adik-adik, kadang-kadang saat ini juga mengalami suatu masalah. Kadang-kadang tidak ngerti kenapa Tuhan, kalau ini salah Tuhan ampuni. Tetapi kalau memang ini benar-benar ingin menguji kita jangan berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong segera lepaskan aku dari keadaan ini. Tuhan tolong aku segera, jangan. Tetapi biarlah kita berdoa kepada Tuhan adik-adik. Tuhan berikan aku kekuatan untuk menjalani proses yang harus aku jalani. Mari Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan aku. Karena setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita, Tuhan ingin mengajari kita, memproses kepribadian hidup kita. Kadang-kadang ada orang yang berdoa lama, tidak dijawab-jawab, tidak sembuh-sembuh adik-adik. Karena apa? Dia ingin memproses kesetiaan orang itu, ingin memproses ketekunan orang itu. Kalau doanya langsung dijawab, ada beberapa orang sakit. Kemudian langsung dijawab, pada waktu sakit dia tekun berdoa. Dia tekun membaca firman. Setelah sudah sehat Tuhan sembuhkan dengan mujizat yang luar biasa. Apa yang terjadi? Dia mulai menikmati dunia adik-adik. Akibatnya pada waktu ditanya, loh kok lama ndak ibadah? Ya itu loh, sekarang itu diajak anak-anak ke sini, kadang-kadang kalau engkong-engkong diajak cucu ke sini, seperti itu. Pada waktu masih sakit, ndak bisa diajak kemana-mana, dia berdoa, bahkan mendoakan anaknya, mendoakan cucunya. Tetapi setelah sembuh, lupa. Malah dia mulai mengikuti gaya hidup dunia. Karena itu firman Tuhan ayat 17 dikatakan apa? Tuhan tidak inginkan ngambil jalan pintas. Karena pada waktu akan menghadapi suatu ujian atau peperangan, hatinya cepat-cepat berbalik kepada apa? Mesir. Artinya apa? Hatinya cepat-cepat berbalik kepada dosa, kepada dunia. Karena itu kalau kita saat ini mengalami suatu masalah, firman Tuhan katakan apa? Jalani prosesnya. Tuhan melihat kita belum kuat untuk menghadapi peperangan. Kalau Tuhan izinkan masuk di dalam peperangan itu dan kita belum siap, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan apa? Hati mereka akan apa? Berbalik, kepingin kembali kepada Mesir. Yang kedua, Tuhan itu seperti tadi, tidak langsung dihadapkan kepada suatu peperangan yang besar. Tuhan ajar itu hal-hal yang kecil-kecil dulu. Kadang-kadang diajari tentang kejujuran. Contohnya apa? Dari kecil diajari kejujuran lewat apa? Kalau ulangan jangan nyontek. Kadang-kadang kalau ujian nasional itu jangan beli soal. Seperti itu. Diajari tekun adik-adik. Seperti Om pernah saksikan dahulu sekali. Pada waktu itu Om masih ngajar, masih ngelesin. Itu Om punya murid, ada 2 orang murid, 1 cowok, 1 cewek. Kemudian pada waktu menghadapi ujian akhir seperti itu, nah biasanya zaman-zamannya Om dulu, tidak tahu sekarang masih bocor enggak soalnya. Soalnya itu bocor, soalnya itu dijual seperti itu. Dan muridnya Om yang satu ini, yang cowok ini, dia bilang, daripada belajar soro-soro kan ini pasti tembus ya. Seperti itu. Akhirnya dia ngomong sama Om, Mister,
ini aku punya soal, tolong dikerja, nah pasti cocok sama ini. Om cuma bilang, karena kamu tidak jujur, kamu nggak usah les lagi, kan kamu sudah punya soal toh, seperti itu. Ya tidak apa-apa om, apa mister seperti itu. Akhirnya dia usaha menggunakan menggunakan soal bocoran ini, tidak jujur, gitu. Beli soal, tidak jujur, dia kerjakan. Yang muridnya om yang satu, dia tanya, mister, boleh gak beli soalnya semua juga beli, tidak usah lah, om bilang gitu. Kamu belajar tekun, kamu belajar sesuai dengan apa yang kamu bisa, kamu belajar tekun dan kamu berdoa. Ya udah, dia belajar les sampai malam-malam jam 12 setengah 1 adik. Seperti itu. Kemudian tibalah saatnya untuk menerima hasil. Apa yang terjadi? Hasilnya yang cowok ini dengan yang cewek ini sama. Sama. Yang cewek ini mulai bilang, muridnya om yang perempuan, lu ya toh, apa namanya, dia beli soal dan hasilnya bagus. Aku ngapain harus susah-susah situ. Belajar dulu sampai tengah malam, nilainya juga sama gitu. Sama-sama bagusnya maksudnya gitu, seperti itu. Tapi dia mengeluh karena apa? Karena dia tanpa repot seperti itu. Dia iri, seolah-olah iri loh. Dia tanpa repot-repot cuma beli soal bisa dapat nilai bagus seperti itu. Om katakan, apa yang kamu kerjakan, kalau kamu jalani prosesnya, mungkin saat ini kamu tidak ngerti hasilnya. Tapi nanti satu saat kamu akan melihat dari hasil buah ketekunan kamu. Betul adik-adik. Kemudian setelah lulus SMA, itu pada waktu masuk perguruan tinggi, nah itu ada apa? Ujian masuk perguruan tinggi. Habis UNAS tidak selesai sampai di situ, ada ujian masuk perguruan tinggi. Apa yang terjadi? Karena muridnya om yang perempuan ini sudah siap seperti itu dan dia belajar biasa tekun, tidak ngambil jalan pintas. Pada waktu dia menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, dia lolos. Dia dapat perguruan tinggi yang bagus. Seperti itu. Sedangkan muridnya om yang satu ini, dia nggak lolos. Dia bilang, waduh aku nggak lolos masuk ini. Kemudian gitu. Dia ngomong, iya ya aku dulu kok nggak belajar. Terus kemudian dia pindah lagi ke universitas yang ujian masuk perguruan tingginya nggak sulit. Dia masuk di situ. Kemudian berapa saat om dengar, dia balik lagi ke Surabaya. Loh, ketemu om ngomong, loh kamu kenapa balik? Iya nggak kuat aku. Gitu, sulit pelajarannya. Sedangkan yang satunya ini, muridnya om yang satu yang perempuan ini sudah biasa tekun dari dulu, dari waktu SMP om pegang itu, sampai SMA, seperti itu, sampai lulus seperti itu, dia tekun. Akibat dari buah ketekunannya, dia lulus dengan baik. Dia dapat pekerjaan dengan baik seperti itu. Karena apa? Sudah terlatih melewati suatu proses. Dari sejak kecil adik-adik, belajar untuk tekun, belajar untuk jujur. Kalau kita mengalami sesuatu, yakin dan percayalah, walau saat ini aku tidak ngerti. Tapi aku tahu satu hal, pasti akan menghasilkan suatu buah yang baik. Tuhan proses aku dan Tuhan tahu kekuatanku. Dan untuk mengalami sesuatu atau berkat Tuhan itu diperlukan apa? Waktu untuk proses dan kita belajar untuk mau taat di proses. Kita baca di dalam Mazmur, jadi jangan cepat-cepat kepingin cepat keluar dari masalah dan macam-macam. Kecuali kalau masalah itu kita buat sendiri. Kita bertobat dan minta Tuhan tolong supaya kita keluar dari masalah yang kita timbulkan karena perbuatan kita sendiri. Tetapi kalau bukan karena kesalahan, jalani prosesnya bersama Tuhan, pasti indah hasilnya. Tuhan pasti kasih kekuatan kalau kita mau taat diproses oleh Tuhan. Mazmur 27. Ya om enak ngomong, lu enggak, om juga mengalami proses adik-adik. Saat ini pun mengalami suatu masalah yang berat. Tetapi om tetap akan jalani prosesnya, walaupun kadang-kadang daging ini, emosi ini selalu memuncak, marah itu. Tapi Tuhan selalu ingatkan, jalani prosesnya. Kalau ada salah, bertobat. Kalau sudah selesai bertobat dibereskan, jalani prosesnya bersama Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Menanti itu sesuatu yang membosankan, apalagi kalau dalam masalah. Kepinginnya cepat-cepat selesai. Tapi firman Tuhan katakan apa? Nantikan Tuhan, mau diproses. Dikatakan apa? Teguhkan hatimu. Jangan goyah dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Kadang-kadang kalau mengalami masalah gitu, aduh rasanya, aduh sudah. Lelah, lemah, capek seperti itu. Bahkan kadang-kadang enggak kuat Tuhan, seperti itu. Aku sudah gini kok masih diginikan seperti itu. Tetapi Tuhan katakan, jalani prosesnya. Apalagi kalau kamu bisa ngajari orang. Sekarang kalau kamu kena masalah seperti Ayub,
Dulu kamu yang ngajari orang, orang yang lemah kamu kuatkan. Sekarang kamu yang kena sendiri, kamu menjadi lemah dan marah. Tuhan ingatkan, hati-hati. Karena itu tetap jalani proses yang Tuhan berikan. Nantikan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayat yang ke-34. Dikatakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Seperti tadi muridnya Om. Waduh, enak itu. Dapat nilai bagus tanpa usaha, cukup beli soal seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan apa? Nantikan, jangan marah. Tuhan akan angkat kamu. Dan kamu akan melihat orang-orang fasik itu akan melihat apa akibat yang diperbuat. Karena setiap apa yang kita lakukan itu ada akibatnya. Karena itu Tuhan tidak membawa orang Israel itu berjalan lewat jalan yang paling dekat. Supaya jangan apa? Hatinya berbalik kepada Mesir, kepada perbudakan dosa, kepada dunia adik-adik. Kemudian kita lihat ayat yang ke-18. Kita baca kembali Keluaran pasal yang ke-13. Ayat yang ke-18. Nah, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan ini aneh. Ada jalan yang dekat tidak dilewati. Kemudian malah diajak apa? Berputar. Dan berputarnya itu bukan suatu jalan keluar, tetapi justru merupakan apa, Dedek? Jalan buntu. Duh, Tuhan ini nggak salah ya? Diajak muter, apa Tuhan ini nggak ngerti jalan atau gimana? Sehingga sampai orang Firaun ngomong, ini orang Israel tersesat di padang gurun, muter-muter bingung seperti itu. Orang Israel juga bingung adik-adik saat itu. Duh, tiba-tiba pada waktu sudah sampai, di belakangnya dikejar orang Mesir, di depannya kok jalan buntu. Ngomel-ngomel orang Israel. Duh, ya apa sih? Musa ini ngawur. Wis dijak muter, nyampe ke depannya laut Teberau. Artinya apa? Jalan buntu dan jalan menuju kuburan, karena di depan itu pasti mati. Laut, di belakangnya orang Mesir kejar. Tapi walaupun kita sering gak ngerti apa yang Tuhan jalankan kepada hidup kita, kita percaya saja di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat ini untuk kita semua, termasuk untuk yang mengalami proses, mengalami masalah sekalipun, walaupun tidak ngerti kadang-kadang, tapi satu hal, firman Tuhan katakan apa? Yohanes 13 ayat 7, ayat yang ke-7, Yohanes 13 ayat yang ke-7, salah tulis itu 17, harusnya ayat yang ke-7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Suatu saat kita akan ngerti apa yang diperbuat Tuhan itu baik, adik-adik. Saat ini kita menghadapi jalan buntu. Kadang-kadang kita bisa, waduh, rasanya kepingin ngomel, berontak, marah. Om pernah mengalami dalam kondisi kepepet, dalam kondisi yang panik, malah seolah-olah dihadapkan ke jalan buntu, habis gitu dikejar lagi dengan macam-macam. Seperti itu, seolah-olah bertubi-tubi. Roh Kudus ingatkan, sekarang kamu nggak tahu. Orang Israel pada waktu menghadapi laut Teberau sebelum terbelah, dia pasti juga berpikir, aku nggak tahu. Musa pun nggak tahu pada saat menghadapi masalah dan jalan buntu itu. Tapi satu hal firman Tuhan katakan apa? Satu hal, kamu kelak akan mengerti. Dan Pengkhotbah pasal 3, apa yang diperbuat oleh Tuhan itu baik, adik-adik. Pengkhotbah pasal yang ke-3, ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Walaupun saat ini kadang-kadang kita tidak habis pikir. Seperti pada waktu Yosafat menghadapi bangsa Amon Meonim. Kami tidak ngerti. Kami tidak ada jalan seperti itu. Jalan buntu. Tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Bagaimana mata kita bisa tertuju kepada Tuhan? Kalau kita duduk diam di bawah kaki Tuhan.
berdoa. Banyak orang, banyak anak-anak nggak suka berdoa, bahkan guru-guru nggak suka berdoa. Padahal pada waktu kalau kita baca di dalam Daniel pasal 7, pada waktu berdoa, pada saat Daniel berdoa, apa yang terjadi di alam roh? Dengan sangat cepat pembawa berita itu malaikat Gabriel datang kepada Daniel. Dengan sangat cepat pada saat kita berdoa, itu firman Tuhan datang kepada kita. Untuk memberi kekuatan, untuk memberi kita pengertian, dan untuk memberi kita damai sejahtera. Jadi kalau adik-adik saat ini tidak ngerti seperti Om kalau mengalami masalah, saat ini mengalami masalah sekalipun, tidak ngerti aku Tuhan. Berdoa. Ngerti tidak ngerti, berdoa. Saat itu Tuhan akan beritakan apa yang menjadi permasalahanmu, jalan keluarnya. Walaupun tidak saat itu dibukakan, tapi kita akan diberikan sejahtera. Karena itu jangan mau ditipu oleh iblis. Kadang-kadang ketakutan, panik, khawatir itu membuat kita membuat suatu keputusan dan jalan yang salah. Tapi biarlah hari ini kita belajar, Tuhan ingin menuntun kita lewat suatu proses, walaupun panjang, kelihatannya berputar, bahkan dihadapkan di jalan buntu. Suatu saat kita akan ngerti bahwa laut Tebrau itu, kita ngerti enak sekarang kita ngomong, iya kamu ngomong sekarang, kita tahu akhirnya laut Tebrau dibuka, terbelah menjadi mujizat yang tiada pernah terjadi lagi. Kemudian bangsa Israel bisa lewat tengahnya. Bangsa Mesir dikubur, Firaun dan tentaranya dikubur di situ. Nah, tapi pada waktu kita menghadapi posisi seperti itu, apa yang terjadi? Karena kita sudah tahu akhir dari apa yang Tuhan kerjakan. Ngerti enggak ngerti, berdoa, tetap mengucap syukur. Om seringkali mengalami hal itu, hatinya pahit, pedih, marah rasanya seperti jengkel. Kadang-kadang keluar dari kata-kata ini ingin marah gitu. Tapi segera ingat, iya Tuhan ampuni, ajari aku untuk sejahtera. Om duduk diam di bawah kaki Tuhan, berdiam diri. Seperti itu, berdoa kepada Tuhan. Kalau ada salah, koreksi Tuhan. Sekarang enggak ngerti, kelak kita akan mengerti. Dan dikatakan apa? Percaya saja, jalannya Tuhan itu apa? Jalan yang sempurna, bahkan lewat laut sekalipun, laut Tebrau, laut Kolsom orang bilang, Tuhan punya jalan yang sempurna. 2 Samuel kita baca, adik-adik. 2 Samuel, pasal yang ke-22. 2 Samuel pasal yang ke-22. Ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. 2 Samuel pasal 22, ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sabda Tuhan itu sempurna, dikatakan apa? Jalan Tuhan itu sempurna, sabda Tuhan, firman Tuhan itu murni. Dan orang yang mau berlindung pada Tuhan, kita akan melihat jalan Tuhan yang sempurna di tengah-tengah kebuntuan, jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Percayalah, kalau Tuhan sudah izinkan kita masuk ke dalam suatu peristiwa, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan pada saat kita dicoba itu. Tuhan memberikan kekuatan untuk dapat menanggung. Dan pada saat kita menghadapi masalah, Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Asal kita mau menanti-nantikan Tuhan. Jalan Tuhan itu sempurna. Walaupun melewati laut Tebrau itu akan menjadi mujizat adik-adik. Kemudian kita lihat, kembali ke Keluaran, pasal yang ke-13. Ayat yang ke-19. Keluaran 13 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Setelah 400 tahun, setelah berapa ratus tahun, Israel keluar 400 tahun, Pak. Itu baru tulang-tulang Yusuf dibawa keluar. Firman Tuhan itu ya dan amin, adik-adik. Janji Tuhan itu tidak pernah batal. Asal kita taat, asal hidup dalam kebenaran dan kekudusan, adik-adik. Pegang firman Tuhan. Enak Om ngomong pegang firman Tuhan. Lah kalau Om menghadapi masalah, Om sendiri. Walaupun saat ini menghadapi masalah, Om tetap pegang firman Tuhan. Asal kalau ada kesalahan, cepat bereskan.
Jangan ada kepahitan di dalam hati. Janji Tuhan itu ya dan amin. 2 Korintus kita baca adik-adik. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai 22. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 20 sampai 22, demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Kristus itu ya. Dia itu jaminan bagi semua janji Allah. Dan kalau kita percaya di dalam Kristus, kita bisa mengatakan apa? Amin firman Tuhan. Untuk memuliakan Allah. Kalau kita berkata amin terhadap firman Tuhan, artinya kita apa tadi dikatakan? Memuliakan Allah. Dan kalau Allah dimuliakan, Allah berkenan, Tuhan akan memberikan apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup kita dalam menjalani proses yang Tuhan izinkan. Karena itu belajar untuk berkata amin terhadap semua janji firman Tuhan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan janji-janjinya di dalam firman Tuhan. Dulu bangsa Israel harus melewati janji firman Tuhan secara fisik. Tetapi kita melalui firman Tuhan yang sudah dibukukan ini, kita baca. Dan kalau kita amin terhadap janji Tuhan yang menghadapi masalah saat ini adik-adik, yang menghadapi jalan buntu, laut teberau, katakan amin, Tuhan akan membelah laut teberau sehingga aku mendapat jalan di tengah-tengah laut teberau. Kalau kita katakan amin dan ada Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus itu menjadi jaminan akan segala janji firman Tuhan. Dan janji Tuhan itu, bayangkan berapa ratus tahun itu baru digenapi janji Tuhan terhadap Yusuf. Tulang-tulangnya bisa dibawa keluar. Itu janji Tuhan itu apa? Tidak pernah berubah. Yang kadang-kadang dan seringkali berubah adalah kita. Ketaatan kita, ketulusan kita, kebenaran hidup kita itu kadang-kadang yang seringkali berubah-ubah. Sehingga seolah-olah janji Tuhan itu berubah-ubah. Tidak. Allah itu kekal, adik-adik. Allah itu sungguh-sungguh janjinya ya dan amin. Yang saat ini mengalami masalah seperti pada waktu menghadapi ingin menyekolahkan anaknya Noel. Seringkali ceritakan, Tuhan buka jalan sehingga Noel bisa sekolah tanpa bayar atau dapat beasiswa. Itu semua karena Tuhan. Banyak pada waktu cerita gitu, banyak juga orang yang ngomong, iya Tuhan itu luar biasa ya, anakku juga dapat beasiswa karena Tuhan. Banyak, Tuhan itu ya dan amin janjinya. Dan kalau kita ngomong amin terhadap firman Tuhan, itu artinya kita memuliakan Allah. Jadi dari kecil belajar untuk percaya akan firman Tuhan. Dan janji Tuhan itu kekal. Kita baca di dalam Kejadian, pasal yang ke-17. Kejadian 17 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi apa? Perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Luar biasa. Janji Allah itu adalah janji yang kekal. Dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-54. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Pegang firman Tuhan. Saat ini mengalami masalah, suatu kepahitan yang luar biasa, tetapi tetap pegang janji firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah dan janjinya itu kekal. Janjinya itu ya di dalam Kristus. Dan kalau kita percaya, kita katakan amin. Dengan mengatakan amin artinya kita memuliakan Allah. Dan Allah berkenan kalau kita memuliakan Allah dengan kebenaran, dengan kekudusan. Allah berkenan atas hidup kita. Maka Tuhan akan memberikan janjinya. Kemudian kita lihat ayat yang ke-20. Kita kembali ke Keluaran pasal 13. Ini tentang tiang awan dan tiang api. Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-20. Demikian mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun.
kehidupan kita ini adik-adik, Om selalu katakan kepada Noel, kamu bisa basket, bisa ini, itu hanya sementara, hanya fana. Hanya dibawa sampai kalau kita sudah meninggal, sudah. Enggak ada terus gelarnya basket atau piala nyanyi atau sertifikat nyanyi dibawa ke kubur terus dipasang seperti itu dia. Enggak ada, adik. Itu hanya dibawa sampai ke kubur. Karena dunia ini seperti padang gurun, hanya fana, hanya sementara. Kita baca di dalam, karena itu belajar dari sejak kecil, itu memikirkan hal-hal yang kekal. Kalau kita ibadah dengan sungguh-sungguh, Om sering kali katakan pada Noel, ibadah sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemarin habis ikut latihan drama, adik, waduh capek katanya, capek papi. Kamu jangan ngomong capek, capekmu sekarang itu satu saat kalau kamu lihat apa yang Tuhan perbuat untuk kamu baru tahu, iya ya capekku itu enggak ada artinya. Apa yang kita perbuat untuk Tuhan itu enggak sepadan. Tidak sebanding dengan apa yang Tuhan akan sediakan untuk kita. Karena itu kita belajar dari sejak kecil. Orang tua juga dari sejak kecil. Guru-guru sekolah minggu dari sejak kecil menanamkan bahwa segala sesuatu itu kita tetap lakukan dengan terbaik. Tapi jangan sampai hanya fokus pada hal-hal fana. Belajar, jadi juara dan macam-macam itu baik. Tapi itu sampai fana. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengar firman dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, apalagi kalau bisa bawa teman kita datang kepada Tuhan, itu sesuatu yang tidak akan pernah habis. Itu akan nyambung di sorga, adik-adik. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani, kita baca, Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang 38 sampai 39. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Padahal ini adalah orang-orang yang luar biasa dalam sejarah Alkitab. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat yang 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Dunia ini tidak layak, karena apa? Dunia ini cuma fana. Seperti orang itu mengembara di padang gurun, seperti itu. Tuhan ajak berputar di padang gurun bukan untuk membuat kita celaka, kecuali kalau kita sudah menjadi sia-sia. Muter kayak bangsa Israel itu diajak berputar, tapi karena ketidaktaatan akhirnya berputar-putar. Bukan cuma memutar, tapi akhirnya berputar-putar. Seperti dikatakan di dalam Bilangan pasal 14, adik-adik. Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-33. Bilangan 14 ayat yang ke-33. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembara di padang gurun 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Muter. Kenapa kita terus jatuh bangun dalam dosa, berbuat dosa, bertobat, minta ampun, melayani lagi, berbuat dosa. Muter, bukan berputar untuk memproses hidup kita, memproses mental kita, adik-adik, tapi berputar-putar karena kekerasan hati kita sampai akhirnya kita binasa. Karena itu jangan seperti bangsa Israel. Tuhan itu ingin memimpin hidup kita lewat tiang awan dan tiang api. Walaupun diajak ke padang gurun, Tuhan ingin melihat bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan beserta, perlindungan Tuhan itu nyata. Dikatakan tiang awan, tiang api itu bisa membuat apa? Tiang awan membuat orang Israel tetap bisa berjalan di padang gurun siang hari yang sangat terik. Karena ada apa? Tiang awan yang meneduhkan. Jadi suasana itu tidak terlalu panas. Dunia saat ini panas, membuat hati ini panas, adik-adik. Tapi kalau kita berjalan menurut penyertaan Tuhan, hati kita itu bisa sejahtera, bisa ayem, lan tentrem, adik-adik. Karena itu bisa berjalan di waktu siang, juga bisa berjalan pada waktu malam, tidak ada penerangan. Ada penyertaan Tuhan dalam bentuk tiang api. Kalau dulu itu dalam bentuk tiang awan dan tiang api secara fisik. Tapi sekarang itu secara rohani, Roh Kudus itu bisa memimpin kita. Walaupun dunia gelap, kita tidak perlu takut. Kata firman Tuhan di dalam Mazmur, pasal yang ke-91, Mazmur 91, ayat yang ke-5 sampai 6. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, kuasa gelap dan macam-macam.
Tidak usah takut terhadap kedahsyatan. Dahsyat itu sesuatu yang mengerikan di waktu malam. Karena ada apa adik-adik? Ada tiang api yang membuat terang. Tiang api ini membuat kegelapan itu tidak berani dekat adik-adik. Ada Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Dan dikatakan apa? Ayat yang ke-5, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap bahaya di waktu siang. Karena apa? Pada waktu siang itu ada apa? Tiang awan. Tetap ada Tuhan yang melindungi kita. Bahkan terhadap penyakit-penyakit itu berjalan pada waktu gelap. Dibilang apa? Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Pada waktu petang banyak hal-hal yang terjadi. Penyakit, malapetaka, kuasa gelap dan macam-macam. Tapi jangan takut saat ini Tuhan kalau ada di dalam kehidupan kita, adik-adik, dia sebagai tiang api. Api itu tidak berani didekati. Ular juga takut, tikus juga takut dan macam-macam tidak akan berani mendekat. Termasuk kegelapan, kalau ada terang itu tidak akan berani mendekat. Karena itu belajar adik-adik. Terus berjalan, terus minta perlindungan penyertaan Tuhan. Baik siang maupun malam. Seperti bangsa Israel itu bisa berjalan siang maupun malam. Kalau Tuhan bergerak, walaupun itu malam, orang Israel bongkar-bongkar kemah, bergerak jalan. Kalau tiang awan atau tiang api itu diam di suatu tempat, mereka juga diam. Seperti itu. Jadi jangan bergerak karpe sendiri, berdiam juga karpe sendiri. Jangan bergerak atau berdiam diri menurut pikiran kita. Salah. Dan itu akan menyebabkan hal-hal yang gak enak adik-adik. Tapi kalau kita bergerak menurut pimpinan Roh Kudus, berdiam diri juga menurut pimpinan Roh Kudus, jangan takut. Perlindungan dan penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita bisa terus berjalan tanpa terhalang apapun. Kita baca di dalam Amsal, pasal yang keempat sebagai ayat terakhir. Amsal pasal yang keempat, ayat yang 11 sampai 12, lalu ayat 18. Amsal 4 ayat 11. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan apa? Terhambat. Biasanya malam itu tidak bisa orang berjalan tanpa penerangan. Orang Israel berjalan di padang gurun, walaupun pakai obor sekalipun susah untuk berjalan. Tapi jalan kita, walaupun banyak hambatan atau halangan, tapi firman Tuhan janji apa? Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan apa? Terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Karena kita bisa lihat dengan jelas adik-adik, jalan di depan kita. Karena ada apa? Tiang api, penyertaan Tuhan. Karena itu belajar dari sejak kecil. Kita berjalan menurut pimpinan Roh Kudus. Belajar dari sejak kecil, suka berdoa. Pada saat berdoa, yakin dan percayalah, itu ditulis dalam kitab Daniel. Pada waktu Daniel berdoa dengan sangat cepat, malaikat itu mendatangi. Kalau sekarang itu dengan sangat cepat kita masuk di dalam hadirat Tuhan, firman itu akan mendatangi dan menguasai hidup kita. Karena itu yang saat ini mengalami masalah, jalan buntu, jangan takut. Ada tiang awan dan tiang api yang memimpin hidup kita, asal kita mau taat dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu Tuhan untuk kami semua, terutama dalam menghadapi dunia yang gelap ini, dunia yang panas terik ini Tuhan. Tapi kami dapat berjalan tanpa terhambat, asal Engkau beserta di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, jadilah Tuhan penuntun di dalam kehidupan kami, sebagai tiang awan dan tiang api, sehingga hidup kami Tuhan bisa berjalan terus, tanpa terhambat, tanpa berhenti sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman Tuhan, dan hari ini kami percaya kami mendapat berkat kekuatan yang daripada-Mu. Biarlah dengan berkat kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya bersama-sama Om katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.